Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di antara problem yang menimpa kaum muslimin di Indonesia saat ini adalah kurangnya masjid-masjid di kota-kota besar. Banyak orang yang membangun masjid tetapi di kampung-kampung. Yang ada kalanya besar itu masjid di kampung tetapi kosong dari jamaah. Sementara di kota-kota besar kita bisa lihat sendiri, setiap sholat Jumat mereka yang datang terlambat seringkali tidak kebagian tempat. Oleh karenanya saya ingatkan kepada kaum muslimin yang Allah berikan kepadanya keluasan harta, jangan bakhil, jangan pelit, jangan hanya bermewah dengan rumah, dengan hanya bermegah dengan kendaraan. Akan tetapi bangunlah masjid. Bangun masjid di kota-kota besar, karena demi Allah di kota-kota besar masih dibutuhkan masjid. Bangun masjid dengan dana yang ada, tanpa harus meminta-minta di pinggir jalan, karena meminta-minta dalam Islam hukumnya haram. Tidaklah orang senantiasa minta-minta, melainkan datang di hari kiamat dengan wajah tidak berdaging. Orang-orang kaya hendaknya jangan nunggu diminta, datang kepada orang yang sedang membangun masjid. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang kurang dari materialnya misalnya? Atau berapa yang harus saya bayar dari tukang yang mengerjakannya? Bangunlah masjid tanpa harus bermewah-mewahan. Masjid dalam Islam yang penting kokoh. Masjid dalam Islam yang penting menampung jamaah dan orang-orang bisa nyaman beribadah di dalamnya. Bangunlah masjid, niscaya Allah akan bangunkan untukmu istana di surga. Yang kedua, saya ingatkan orang-orang yang telah membangun masjid, hendaknya diisi dengan solat berjamaah misalnya. Karena solat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin." Dirikanlah solat dan bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku, yaitu salatlah berjamaah. Salat berjamaah di masjid merupakan sarana untuk menyatukan sesama kaum muslimin yang tidak saling mengenal. Salat berjamaah di masjid merupakan pelipat gandaan pahala yang besar. Nabi SAW bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Salat berjamaah di masjid akan mendatangkan ketenangan, kenyamanan, dan jangan beralasan gara-gara ingin menjadi imam di rumah atau alasan membimbing anak istri di rumah kemudian dia tidak berangkat ke masjid. Rasulullah adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, tetapi Rasulullah tetap salat berjamaah di masjid. Apabila istrimu membutuhkan bimbingan, anak membutuhkan bimbingan, ajak istri dan anak kita ke masjid. Karena tidak dilarang wanita salat berjamaah di masjid, walaupun di rumah bagi istri lebih baik baginya. Tetapi Nabi mengatakan, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid Allah. Biarkan mereka ke masjid dengan syarat menutup aurat dengan rapi, tidak memakai wangi-wangian, dan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, hendaknya masjid juga diisi dengan kajian-kajian ilmiah. Diadakan di sana pengajian-pengajian yang dibacakan qala Allah qala Rasul, yang dijelaskan menurut pemahaman para sahabat. Niscaya masjid yang demikianlah yang akan mendatangkan ganjaran bagi kita nanti di akhirat. Pahala jariyah mengalir terus apabila masjidnya dipakai untuk sholat berjamaah dan digunakan untuk kajian-kajian sunnah. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, WC masjid itu dibangun untuk dipakai, bukan dikunci begitu saja. Seringkali orang mampir ingin pipis di masjid misalnya, kemudian masjid dalam keadaan WC-nya terkunci. Ini sungguh suatu hal yang bakhil, suatu hal yang pelit. Seorang muslim hendaknya dermawan, memberikan kemudahan kepada saudaranya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang yang suka memudahkan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi."
Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Biasakanlah kita memberikan kemudahan kepada orang lain, karena Allah akan memberikan kemudahan juga kepada kita. Al-jaza'u min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita muslim yang taat, muslim yang selalu menjaga salat, agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita kehidupan di dunia yang nikmat, dan Allah memberikan kepada kita surga nanti di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.